Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Wirmi Eka Putra SE MSI dan Dr. Primadi Prasetyo MSAK serta teman-teman yang saya banggakan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Zidan Syabari Novarlian dengan NIM C1C023030. Saya merupakan mahasiswa Universitas Jambi. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas perkuliahan saya, mata kuliah akuntansi syariah. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sistem keuangan syariah. Saya harap video ini dapat memberikan wawasan baru kepada saya maupun teman-teman semuanya. Baik, sekarang langsung saja ke materinya. Baik, latar belakang dari sistem keuangan syariah yaitu harta merupakan kebutuhan inti dalam kehidupan manusia yang tidak dapat terpisahkan karena manusia secara alami termotivasi untuk mencari harta demi menjaga eksistensi serta menambah kenikmatan materi maupun non-materi. Dalam pandangan Islam, harta memiliki kedudukan yang sangat penting. Namun, kepemilikan hartanya bersifat terbatas pada pemanfaatan selama di dunia, bukan kepemilikan mutlak karena pemilik hakiki dari segala kekayaan adalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Islam mengatur agar harta diperoleh melalui cara yang sah atau halal dan dipergunakan untuk hal-hal yang diridhoinya. Sistem keuangan syariah hadir sebagai kerangka yang mengatur bagaimana manusia berinteraksi dengan harta benda sesuai dengan tuntutan syariah. Berbeda dengan sistem konvensional, sistem syariah menekankan pada prinsip keadilan, kejujuran, dan tolong-menolong melalui berbagai bentuk akad, baik yang bersifat nirlaba maupun komersial. Selain itu, sistem ini secara tegas melarang praktik-praktik yang merugikan masyarakat seperti riba, penipuan, perjudian, ketidakpastian, hingga praktik monopoli. Di era modern saat ini, pemahaman mengenai instrumen keuangan syariah seperti mudharabah, musyarakah, hingga syuku menjadi sangat krusial agar masyarakat dapat mengelola kekayaannya tanpa melanggar batas-batas agama, dengan menerapkan prinsip pembagian risiko dan menghindari transaksi yang dilarang. Sistem keuangan syariah diharapkan mampu menciptakan keadilan sosial dan keseimbangan ekonomi bagi seluruh umat manusia. Selanjutnya, selanjutnya itu konsep memelihara harta kekayaan. Harta merupakan kebutuhan inti dalam kehidupan di mana manusia tidak akan bisa terpisah darinya. Manusia termotivasi untuk mencari harta demi menjaga eksistensi dan menambah kenikmatan materi maupun non-materi. Namun demikian, semua motivasi ini dibatasi dengan 3 syarat, yaitu harta yang dikumpulkan dengan cara yang halal, dipergunakan untuk hal-hal yang halal, dan dari harta ini harus dikeluarkan hak masyarakat di tempat dia hidup menurut Jauhar tahun 2009. Oleh sebab itu, harta yang telah dimiliki oleh setiap individu selain didapatkan dan digunakan juga harus dijaga. Menjaga harta berhubungan dengan menjaga jiwa, karena harta akan menjaga jiwa agar jauh dari bencana dan mengupayakan kesempurnaan kehormatan jiwa tersebut. Konsep harta dalam ekonomi Islam saat ini adalah perihal yang sangat penting. Harta dalam pandangan Islam memiliki kedudukan yang sangat penting. Selanjutnya, memperoleh dan menggunakan harta dalam Islam. Harta secara sederhana mengandung arti sesuatu yang dapat dimiliki, termasuk salah satunya yaitu bagi kehidupan manusia di dunia. Ada beberapa cara memperoleh harta di dalam Islam. Yang pertama itu harta merupakan salah satu sendi dalam kehidupan manusia, maka Allah memerintahkan manusia untuk memperolehnya secara halal. Yang kedua, seorang berusaha mencari karunia Allah dengan sekuat tenaganya, maka Allah meminta kepada orang tersebut untuk memohon kepada Allah, kiranya Allah melimpahkan karunia itu dalam bentuk rezeki. Yang ketiga, jika setelah berusaha memperoleh rezeki dan telah meminta pula perkenaan dari Allah, maka Allah akan memberikannya karunia kepada siapapun yang dikehendakinya. Selanjutnya itu ketentuan syariah berkaitan dengan cara menggunakan harta dalam Islam. Yaitu yang pertama, tidak boros dan tidak kikir. Yang kedua, memberikan infak dan sedekah. Yang ketiga itu membayar zakat sesuai dengan ketentuan yang diberlakukan. Yang keempat, memberikan pinjaman tanpa bunga. Dan yang kelima itu meringankan kesulitan untuk orang yang berhutang.
Selanjutnya itu akad, kontrak, ataupun transaksi. Akad dalam bahasa Arab itu arlaba akad, jamaknya itu al-uqud, berarti ikatan ataupun mengikat. Menurut terminologi Islam, akad adalah pertalian antara penyerahan atau ijab dan penerimaan atau qabul yang dibenarkan oleh syariah yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya. Yang pertama itu jenis akad. Menurut Karim tahun 2003 mengelompokkan akad menjadi dua, yaitu akad tabaru dan akad tajra atau muadah. Yang kedua itu rukun dan syariat akad. Rukun dan syariat syah suatu akad ada tiga. Yang pertama itu pelaku, yaitu para pihak yang melakukan akad. Yang kedua objek akad, dan yang ketiga ijab qabul. Selanjutnya itu transaksi yang dilarang. Hukum asal dalam muamalah adalah semua yang diperbolehkan kecuali ada ketentuan syariah yang melanggarnya. Hal yang termasuk transaksi yang dilanggar, yang pertama itu aktivitas bisnis terkait barang dan jasa diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua itu riba. Yang ketiga itu penipuan terjadi apabila salah satu pihak tidak mengetahui informasi yang diketahui oleh pihak lain. Yang keempat itu adalah perjudian atau maisir. Yang kelima itu transaksi yang tidak mengandung ketidakpastian. Yang keenam itu penimbunan barang atau ikhtar. Dan yang ketujuh itu monopoli. Selanjutnya, yang kedelapan itu rekayasa permintaan. Yang kesembilan itu suap. Suap yang dilarang karena dapat merusak sistem yang ada di dalam masyarakat. Yang kesepuluh adalah penjual bersyarat. Yang kesebelas itulah pembelian kembali oleh penjual dari pihak pembeli. Yang kedua belas itu jual beli dengan cara talaki al-rukban, yaitu jual beli dengan cara mengecat atau menjumpai pihak penghasil atau pembawa barang peniaga dan membelinya. Selanjutnya itu riba dan jenis riba. Riba adalah tambahan yang disyaratkan dalam transaksi bisnis tanpa adanya pengganti yang dibenarkan syariah. Atas penambahan tersebut, Al-Quran dan Sunnah dengan syahid telah menjelaskan keharaman riba dalam berbagai bentuknya dan seberapapun banyak ia pungut. Jenis-jenis riba itu ada 4. Yang pertama riba nasi'ah, yang kedua itu riba fadlal, yang ketiga itu riba aliyat, dan yang keempat itu riba karat. Selanjutnya itu prinsip keuangan syariah. Yang pertama itu larangan riba didefinisikan sebagai kelebihan atas suatu akibat penjualan ataupun pinjaman. Yang kedua itu pembagian risiko, merupakan konsekuensi dari adanya larangan riba dalam suatu sistem kerjasama antar pihak yang terlibat. Yang ketiga itu uang sebagai modal potensial dalam Islam. Uang tidak diperbolehkan apabila dianggap sebagai komoditas, yaitu uang yang dipandang memiliki kedudukan yang sama dengan barang yang dijadikan sebagai objek transaksi untuk memperoleh keuntungan. Yang keempat itu larangan spekulatif. Hal ini selaras dengan larangan transaksi yang memiliki tingkat ketidakpastian yang sangat tinggi, misalnya seperti judi. Yang kelima itu kontrak ataupun perjanjian. Dengan adanya perjanjian yang disepakati di awal oleh pihak-pihak yang terlibat dalam mengurangi risiko atas informasi yang asimetris atau timbulnya moral. Yang keenam itu aktivitas usaha harus sesuai dengan syariah. Usaha yang dilakukan merupakan kegiatan yang diperbolehkan menurut syariah, seperti tidak melakukan jual beli minuman keras ataupun mendirikan usaha peternakan babi. Selanjutnya itu jenis-jenis instrumen keuangan syariah. Instrumen keuangan syariah dapat dikelompokkan. Yang pertama itu akad investasi, di mana akad ini merupakan jenis akad tijrah dengan bentuk uncertainty contract. Kelompok akad ini dibagi menjadi 3, yaitu mudarabah, musrakah, dan syukuh. Yang kedua itu akad jual beli atau sewa menyewa, di mana akad ini merupakan jenis akad tijrah dengan bentuk certainty contract. Kelompok akad ini dibagi menjadi 4, yaitu mudarabah, salam, istihna, dan ijrah. Selanjutnya itu akad lainnya. Kelompok akad ini terdiri dari yang pertama syaraf,
yang kedua itu wadiyah, yang ketiga kardul hasan, yang keempat itu al-wakalah, yang kelima itu kafalah, yang keenam itu hiwalah, dan yang ketujuh itu ran. Selanjutnya, baik, jadi kesimpulan dari materi ini yaitu sistem keuangan syariah berlandaskan pada konsep bahwa harta adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala, di mana manusia hanya memiliki hak pemanfaatan dan bukan kepemilikan mutlak. Oleh karena itu, setiap individu wajib memelihara hartanya dengan cara memperoleh secara sah, serta menggunakan sesuai koridor syariah, seperti menghindari sifat-sifat boros maupun kikir, membayar zakat, serta mengutamakan tolong-menolong melalui infak dan pemberian pinjaman tanpa bunga. Segala bentuk interaksi keuangan tersebut diikat oleh akad, baik yang bersifat nirlaba untuk tujuan sosial maupun komersial untuk mencari keuntungan yang harus dilakukan atas dasar keridoan tanpa adanya paksaan demi sahnya suatu transaksi. Baiklah, usai sudah presentasi saya yang membahas sistem keuangan syariah. Saya berharap informasi yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan menambah wawasan serta pengetahuan saya maupun teman-teman sekalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.